Bapak dan Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka bagian Alkitab yang diambil dari 1 Korintus 15. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Satu Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Sudah berkali-kali banyaknya kami sebagai orang percaya merayakan Paskah. Dan kiranya setiap kali kami merayakan Paskah, kami bukan hanya menganggap ini sebagai sebuah perayaan yang memang rutin harus kami ikuti dalamnya dengan semua pengenangan kami, pengingatan kami akan karya yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar itu, tetapi biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam karya Paskah, kami boleh ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga semua yang Tuhan mau untuk Tuhan nyatakan melalui kehidupan kami sebagai orang percaya, melalui hidup kami, Tuhan boleh melihat bagaimana kehidupan kami diubahkan dan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya sekedar membaca dan merenungkannya, namun ajar kami untuk benar-benar dimampukan oleh-Mu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ini. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di bawah judul perikop Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi lebih daripada itu, bagi setiap kita yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah buat kita sekalian. Sejak Jumat Agung kemarin kita dibantu oleh tim PHRG dalam menghayati karya Kristus, terutama dalam hal kematian dan juga hari ini kebangkitannya. Jumat yang lalu kematian Kristus, penyaliban Kristus melalui drama. Dan hari ini pun kita diawali dalam ibadah tadi diawali dengan drama kebangkitan Kristus. Jadi terima kasih banyak untuk tim PHRG yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, kerja keras sekali. Ini sedikit bocoran, saya nanya sama tim yang memperjuangkan ini, ya saya tanya ke Patrick, gimana kamu ngambil bahan-bahannya? Oh tadinya saya pikir tinggal ngambil dari YouTube, ternyata enggak. Ternyata itu diambil, diolah lagi, digabung sana gabung sini supaya semuanya jadi match gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi pasti kerja keras luar biasa oleh tim PHRG. Dan bukan hanya tim PHRG, kita juga didukung oleh tim-tim yang lain, tim pemusik. Di dalamnya juga ada Prokantor dan juga MIK juga bekerja luar biasa. Kalau Bapak Ibu di hari ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu soundnya. Kalau saya sih ngerasa soundnya jauh lebih bagus ketimbang kemarin yang kita tahu bahwa ada gangguan di sana sini ya. Jadi diperbaiki cepat dan respon dengan sangat cepat. Bekerjanya luar biasa, sangat keras. Kalau Bapak Ibu semalam ada di sini, sampai jam berapa kemarin? Jam 12 ada ya? Bahkan sampai setengah 1. Saya sih ada di bawah, tapi cuma sampai setengah 11 atau jam 10 bahkan. Lalu naik ke atas. Tapi tim yang mempersiapkan hari ini, mereka ada di sini sampai setengah 12. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk semua tim yang sudah mempersiapkan hari ini. Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mengingat juga kemarin khotbah Jumat Agung, itu saya khotbahnya singkat ya, karena memang ada drama, tapi juga ada maksud lain. Itu sengaja saya persingkat supaya bagian yang harusnya ada di sana, saya bisa ambil di sini supaya hari ini khotbahnya jauh lebih panjang daripada yang seharusnya. Nggak sih, bercanda. Bapak dan Ibu, saya bersyukur hari ini pembacaan Alkitab kita dalam mengenang Paskah, merayakan Paskah, tidak mengambil bagian dari kitab Injil. Kenapa bersyukur? Karena rangkaian kisah karya pelayanan Kristus, ya dari kematian sampai dengan kebangkitannya, sedikit banyak sudah ditampilkan, sudah dipaparkan kepada kita melalui apa yang disampaikan oleh PHRG di dalam drama. Jadi kalau misalnya hari ini kita membahas dari Injil juga dan kemudian perikopnya tentang kebangkitan Kristus yang menceritakan kembali apa yang tadi sudah disampaikan, jadi kayak pengulangan gitu. Itu juga yang kemarin membuat pada akhirnya saya khotbahnya agak-agak singkat di Jumat Agung, karena apa yang disampaikan PHRG itu ya itulah kematian Kristus, Jumat Agung di situ. Dan hari ini pembacaan Alkitab kita
bukan dari kitab Injil yang menceritakan kembali tentang kebangkitan Kristus, melainkan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan Kristus. Jadi kalau misalnya mau dikaitkan dengan Jumat Agung yang lalu, pembacaan Alkitab kita hari ini adalah persis seperti yang di akhir khotbah Jumat Agung kita merenungkannya bersama-sama. Masih ingat apa yang kita renungkan bersama-sama di Jumat Agung? Di Jumat Agung itu kira-kira renungannya gini. Kita selalu berbicara tentang karya terbesar Tuhan di dalam Kristus melalui kematiannya yang menebus dosa-dosa umat manusia, lalu kemudian kebangkitannya yang menunjukkan kemenangan atas kuasa maut. Itu yang dalam liturgi tadi, ya kita selalu berbicara seperti itu, betul nggak salah, tapi semoga tidak berhenti di situ, karena seharusnya kelanjutannya adalah kembali kepada Bapak dan Ibu lagi, bukan berhenti pada pergerakan Tuhan, tetapi pada akhirnya juga menuntut untuk orang-orang, ya seharusnya umat manusia, tapi kan nggak semua umat manusia percaya ya. Jadi minimal menuntut pada orang-orang percaya untuk apa? Untuk menjadikan dirinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua karya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Kristus. Kalau misalnya mau ngomong tentang kemenangan hari ini, Yesus bangkit dan menang, semoga nggak berhenti di situ. Karena nanti yang harus dilihat adalah kemenangan orang-orang percayanya bagaimana. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan apa yang pernah Yesus ajarkan, pernah Yesus sampaikan di kitab Injil, Bapak dan Ibu masih ingat tentang perumpamaan orang-orang yang diundang ke pesta? Yaitu Yesus yang bangkit dan menang itu seakan-akan seperti orang yang pesta karena menang, lalu kemudian gak ada yang datang, dan kemudian apa yang dilakukan oleh yang tuan rumah yang membuat pesta, suruh mengundang semua orang-orang untuk masuk rumahnya dan berpesta, dan kemudian orang-orang pada masuk, tapi kemudian ada satu orang yang pakaiannya nggak cocok gitu dengan pakaian pesta, lalu tuan rumahnya juga marah kepada orang itu, dan pada akhirnya orang itu diusir keluar. Ya kira-kira seperti itu. Harusnya sukacitanya tuh bukan sukacita Kristus sendirian gitu. Bukan Allah saja yang bersukacita karena di dalam Kristus karya keselamatan telah digenapi, tetapi juga sukacitanya harusnya adalah sukacita karena melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ada sesuatu yang berbeda dan kita memenangkan sesuatu di dalam hal itu. Kalau mau ambil contoh konkret, ya nggak jauh dari salah satu contoh konkretnya adalah perikop yang kita baca tentang Rasul Paulus. Lihatlah misalnya ayat 9, sewaktu Rasul Paulus bilang, aku ini dulunya penganiaya jemaat. Ayat 9 ya. Dari penganiaya jemaat menjadi pemberita kabar baik. Dari yang sangat jahat kemudian diubahkan menjadi baik. Itulah makna Paskah yang seutuhnya. Bukan hanya berbicara tentang Kristus yang telah bangkit dan menang, dan itu kita sudah tahu semuanya, tapi seharusnya juga tentang kita. Tentang kita yang juga dimenangkan oleh Kristus, dan karya kemenangan Kristus itu juga berdampak dalam kehidupan Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Rasul Paulus, dalam kehidupan Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus, sehingga pada akhirnya menjadi satu kemenangan yang utuh. Bukan hanya Allah yang menang, tetapi juga umat yang menang. Atau
kalau misalnya nggak begitu, jangan-jangan nanti kayak apa yang Kristus katakan, Kristus mengadakan pesta jamuan yang besar karena bersuka cita, gak ada yang datang. Kenapa gak ada yang datang? Yang gak ngefek apa-apa, gak berdampak apa-apa dalam kehidupan orang-orang yang lain, dalam kehidupan orang-orang. Gak ada tuh yang seperti Rasul Paulus, gak ada tuh seperti orang-orang percaya pada jemaat mula-mula, gak ada. Lalu siapa yang bersuka cita? Masa Allah sendirian yang bersuka cita? Tapi gak ngefek apa-apa dengan kehidupan orang-orang yang lain gitu. Yang diperjuangkan Allah di dalam Kristus, tapi mereka nggak ngefek. Nah itu dia. Paskah seharusnya bukan hanya sekedar kemenangan Allah, tapi harusnya Bapak dan Ibu, kita semua juga merayakan kemenangan, dan bahkan bukan hanya merayakan, tapi kita adalah bagian dari kemenangan itu sendiri. Sewaktu apa? Sewaktu kita tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda sejak aku mengenal Kristus. Ada ayat Alkitab yang mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kalau nggak salah Rasul Paulus juga yang ngomong. Dan hari ini kita juga membaca di dalam nas pembimbing kita, bahasanya kira-kira kayak gini. Jika Kristus telah bangkit dan menang, namun tidak mengubahkan kehidupan seorang pun di dunia ini, maka sia-sialah sebuah iman yang disebut sebagai iman Kristen. Jika Kristus sudah menang, bangkit dan menang, tetapi apa yang dinyatakan Allah di dalam Kristus itu seperti tadi, enggak mengefek apa-apa terhadap orang-orang lain, sehingga nggak ada tuh orang yang datang, nggak ada tuh orang yang percaya, nggak ada tuh orang yang diubahkan oleh karya Allah, maka sia-sia, nggak akan ada iman Kristen. Sia-sia juga Bapak dan Ibu datang minimal ya, datang ke gereja setiap hari Minggu. Sia-sia juga kita tiap tahun merayakan Paskah. Merayakan apanya? Merayakan kemenangan Kristus, tapi kitanya nggak menang apa-apa sama sekali. Itu ibaratnya rajanya mengadakan pesta, kita ikut pesta, tapi nggak pakai baju yang match dengan pesta itu, sehingga siap-siap aja diusir sama Tuhan. Kalau dalam perumpamaan Yesus itu ya, orang yang diundang pada pesta perjamuan itu. Kalau kita masih sama sekali nggak jauh berbeda dengan orang-orang yang katakanlah belum mengenal Kristus, lalu apa gunanya kita jadi orang Kristen? Lalu apa gunanya kita ngaku sebagai orang Kristen? Lalu di mana kemenangan kita sebagai orang percaya? Kalau Tuhan sudah menyediakan kemenangannya, ya jelas. Tinggal apakah kita ada menjadi bagian dari kemenangan sukacita yang Tuhan sudah sediakan di dalam Kristus. Dan saya mengingatkan sedikit, tugas kita emang jadi jauh-jauh lebih berat, karena di zaman sekarang Bapak dan Ibu, ini kalau kita ngomong jadi orang baik ya, jadi orang baik itu kan kadang-kadang nggak perlu harus jadi orang Kristen. Coba aja cek dalam keseharian kehidupan Bapak dan Ibu. Akan selalu ada orang yang bukan Kristen yang benar-benar sangat baik, padahal bukan orang Kristen. Nah ini kan jadi apa ya? Jadi cerminan ke kita, dan membuat kadang-kadang kita jadi malu sendiri. Loh, seharusnya kan yang merayakan kemenangan, ikut ambil bagian dalam kemenangan karya Allah di dalam Kristus, itu kan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yang harusnya hidupnya jauh diubahkan, jauh menjadi orang yang lebih baik ketimbang orang-orang yang mungkin nggak kenal tentang sebegitu kasihnya Tuhan kepada mereka. Kalau orang-orang di luar sana yang ngomong, oh saya ini ateis, tapi kehidupan mereka jauh lebih baik, apa yang nggak malu kitanya?
Seharusnya sih malu. Saya mau menutup renungan kita hari ini dengan satu cerita. Tadinya saya mau nggak pakai gambar karena kemungkinan besar Bapak dan Ibu punya gambarnya di rumah. Tapi oke lah, saya ambil gambar juga. Dian, boleh? Perjamuan terakhir. Mungkin beberapa di antara kita sudah tahu ceritanya. Kisah di balik lukisan perjamuan terakhir. Yang melukis adalah Leonardo da Vinci. Yang saya mau ceritakan adalah bagaimana Leonardo da Vinci ini dalam melukis perjamuan terakhir. Dia kan mengambil model-modelnya. Dan yang paling pertama dilukis adalah Yesus. Dia cari modelnya keliling kota dan kemudian ketemu, dilukislah. Sampai akhirnya semua murid-murid Yesus, ya dari semuanya lah ya, yang hafal murid-murid Yesus, 12 karena ini belum Getsemani. 12 murid Yesus dicarilah modelnya, dan yang paling susah adalah sewaktu dia sampai pada murid Yesus yang bernama Yudas. Model Yesus dia mudah ketemu. Model Simon, siapa lagi? Ya semua murid Yesus mudah dia temu. Tapi untuk Yudas ini dia susah sekali ketemu, sehingga katanya lukisan perjamuan kudus ini butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, hanya untuk cari model Yudas ini. Sampai pada akhirnya suatu hari, bertahun-tahun kemudian, sejak dia mengawali lukisan perjamuan kudus ini, kan berarti kan semua udah ada tuh gambarnya ya, sudah ada wajahnya, sudah ada ya semuanya, tinggal satu aja nih, wajahnya Yudas, dia nggak ketemu. Akhirnya suatu hari dia ketemu dengan seorang yang namanya, semoga saya nggak salah nyebut, Pietro Brandinelli. Dia ketemu dengan orang ini, dia ngeliat kayaknya kusut mukanya, tapi juga ya pokoknya cocok lah dengan karakter Yudas gitu. Lalu diajaklah dia ke tempat dia melukis, dan kemudian dia mulai melukis, dan di saat itu si Pietro-nya mulai jadi sedih. Dan kemudian dia bilang sama Leonardo da Vinci-nya, Bapak masa nggak kenalin saya, katanya. Saya ini adalah yang dulu Bapak juga panggil untuk jadi modelnya Yesus. Jadi bertahun-tahun mengubah orang ini dari yang cocok untuk model Yesus, tapi kemudian bertahun-tahun kemudian dia entah apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga si Leonardo da Vinci-nya ini menganggap bahwa orang ini lebih cocoknya jadi wajah Yudas. Kenapa saya cerita itu? Karena kan itu memang realita kita ya. Maksudnya kita benar-benar dekat dengan hal itu. Hari ini kita bisa menampilkan semua yang diinginkan oleh Tuhan dengan sangat baik, sehingga mengikuti jejak langkah Kristus itu kita bisa ikuti. Tapi di lain hari kita bisa benar-benar jadi kayak Yudas. Jadi kayak satu hari kita jadi malaikat, keesokan harinya kita jadi setan lah. Lawannya malaikat apalagi, lawannya Tuhan apalagi, jadi setan. Jadi jahat sekali. Dan itu seringkali nggak buang dari kehidupan kita. Hari ini saya bisa menahan emosi. Besok tiba-tiba piring, apalagi gelas, semuanya melayang di rumah. Yang saya mau ajak untuk kita renungkan adalah, mari kita mengingat ini. Selama masih ada penyadaran bahwa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah, sehingga muncul penyesalan, kayak tadi Pietro Brandinelli itu kan, dia dengan tertunduk lesu ngomong bahwa dulu saya jadi model Yesus, tapi sekarang saya jadi modelnya Yudas.
Dan dia nggak ngomong itu dengan sukacita pastinya. Pasti dengan penuh penyesalan. Dan selama itu masih ada di dalam hati Bapak dan Ibu, di dalam hati saya, kita semua, maka jalan kemenangan bersama Kristus akan selalu ada dan terbuka untuk kita semuanya. Selama kita tahu bahwa saya seharusnya nggak boleh seperti itu sama istri saya, atau saya seharusnya nggak boleh seperti itu sama suami saya nggak boleh seperti itu sama anak-anak saya, atau anak-anaknya juga yang mulai sadar bahwa saya nggak boleh kayak gitu sama mama papa saya sendiri. Selama penyadaran itu masih ada, masih terpikirkan, akan selalu terbuka jalan kemenangan bersama Kristus bagi kita semuanya. Tinggal bangkit, tinggal berdiri, berjalan di cara yang berbeda dari yang kita sesali, sehingga pada akhirnya menghasilkan satu sikap yang berbeda dan pasti satu kehidupan yang sama sekali berbeda dari apa yang sudah kita lewati, apalagi itu sudah kita sesali gitu ya. Maka disitulah Paskah menjadi sempurna. Bukan hanya Kristus yang bangkit dan menang buat Bapak dan Ibu, tetapi kita juga menjadi bagian dari kemenangan Kristus itu dengan melihat bahwa Kristus memulihkan, memperbaharui kehidupan kita. Hari ini harapan saya dan harapan kita semua pastinya, kita semua menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang tadi. Kalau kita mengimani betul bahwa Paskah adalah karya kemenangan Allah yang terbesar, anugerah Allah yang terbesar. Lalu bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus, kita sudah memenangkan apa? Bapak dan Ibu sudah memenangkan apa? Atau jangan-jangan kita gak jauh bedanya dengan orang-orang yang sudah diundang, gak datang, sudah dipaksa diundang, tapi akhirnya menyepelekan sehingga pada akhirnya diomelin Tuhan juga, seperti cerita Yesus yang tadi. Semoga kita menemukan kemenangan dari Tuhan itu betul-betul dinyatakan melalui apa yang Bapak dan Ibu alami hari ini. Jadi bukan hanya mengawang-awang di udara, Bapak dan Ibu cuma tahu tentang, kita semua cuma tahu, oh iya Yesus bangkit dan menang, oke, selamat ya orang Kristen, bersuka cita hari ini. Enggak cuma seperti itu. Tetapi Bapak dan Ibu tahu bahwa Paskah itu Yesus bangkit dan menang. Saya tahu artinya seperti tadi, tapi lebih daripada itu, saya juga tahu Tuhan mengubahkan kehidupan saya, dan saya bersyukur luar biasa karena itu. Dan saat itu terjadi, bersyukurlah. Karena berarti Bapak dan Ibu sudah menemukan makna Paskah yang sepenuhnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.